بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita memasuki yaitu malam Ramadan yang banyak beberapa amal yang akan kita kerjakan, yang itu tidaklah kita kerjakan sebelumnya sebagiannya, seperti siam 1 bulan penuh. Yang ini semoga Allah Ta'ala memberi kemampuan kita untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini. Dan dianjurkan kita untuk menyambut 1 Ramadan ini dengan berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan doa ini setiap bulan ketika awal hilal, yang mana doa yang beliau tentukan kepada kita, Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islam. Ya. Jadi Allahumma, ya Allah, ahillahu alaina, ya Allah, bukakan kepada kami pada awal bulan ini dengan keamanan, bil amni, aman, wal imani, dengan iman, wassalamati, dengan keselamatan, wal islami, dengan amal Islam. Subhanallah. Bahkan bagaimana kita sambut dengan penuh keikhlasan dan mengikuti sunnah, agar corona yang selalu menyibukkan manusia selain orang muslim ini bisa berhenti. Jadi kita menyambut 1 Ramadan bukan pergi ke kuburan, nyekar, lalu minta-minta atau pamit orang tua. Tidak ada. Gimana orang mati itu sudah putus. Idza matal insanu inqata amaluhu. Orang mati itu kalau sudah mati ya putus amalnya. Justru orang meninggal dunia itu butuh didoakan oleh orang yang hidup, tetapi tidak harus di kuburan. Jadi kita bukan minta atau pamit pada orang yang mati, tapi bagaimana kita bisa yaitu berdoa kepada Allah. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan kita menyambut Ramadan dengan pamit atau ziarah ke kubur. Tetapi yang ada doa kita sambut, Allahumma ahilna, Allahumma ahillu alaina, Allahumma ahallahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami. Ya Allah, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, jadikanlah hilal untuk kita ini dengan penuh aman dan iman dan keselamatan dan Islam. Baik, untuk mengakhiri kajian kita pada bulan Sya'ban, ya, yang insyaallah besok ada acara yang lain. Masih banyak beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk membentengi diri dari wabah corona atau musibah yang lain. Dan alhamdulillah umat Islam, ya, yang ahli ibadah banyak dijaga oleh Allah Ta'ala. Semoga sakitnya mendapat, yaitu menghapus dosanya. Semoga yang telah meninggal dunia dari kaum muslimin termasuk meninggal dunia yang syahid karena keislamannya dan juga ketauhidannya.
Di sini dijelaskan bahwasanya yaitu untuk menepis atau membentengi diri dari wabah, semua bentuk wabah atau corona yang sekarang menimpa kepada seluruh dunia ini, hendaklah kita membaca surat Al-Ikhlas dan juga surat Al-Falaq dan An-Nas pagi hari, ya, 3 kali, sore hari 3 kali. Jadi enak kita ini, ya. Kalau kita ini kembali kepada prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak susah payah. Takdir telah ditentukan, maka kita berusaha sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pagi hari baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas sampai selesai 3 kali, sore juga demikian 3 kali. Difahami maknanya dan diamalkan apa yang menjadi kandungan isinya. Dari salah seorang sahabat namanya Khubayb radhiyallahu anhu qala, kharajna fi lailatin matiratin. Kita ini keluar pada waktu malam yang hujan deras, wa dhulmatin syadidatin, dan gelap gulita. Keluar pada malam dalam keadaan hujan deras dan gelap gulita. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengimami kami. Nah, ya. Subhanallah, ya. Keluar malam hujan dan dalam keadaan gelap gulita, maka sahabat ini masih mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami kita. Qala fa adraktuhu. Berkata Khubayb, lalu saya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan para sahabat dulu, ya, dengan rumahnya Allah Ta'ala itu seperti itu. Hujan itu masih dicari beliau ini. Hujan deras dalam keadaan gelap gulita. Padahal orang ketika ada hujan deras itu mendapatkan rukhsah, keringanan sholat di rumah. Namun karena semangatnya para sahabat ini, lain dengan kita ini, ya. Kita ini mendapatkan hujan sedikit saja sudah bingung, melantarkan beberapa ibadah. Maka ketika fa'adraktuhu, saya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hujan deras gelap malam gulita ini, faqala qul, maka beliau mengatakan qul, katakanlah. Falam aqul syai'an, lalu saya tidaklah membaca sesuatu karena saya tidak tahu. Summa qala qul, kemudian beliau memberitahu lagi, bacalah. Falam aqul syai'an, maka saya tidak membaca sesuatu karena saya tidak tahu apa yang saya baca. Dan ini menunjukkan bolehnya orang punya ilmu bertanya kepada bawahannya. Faqala qul, maka jawab, memberitahu lagi, bacalah 3 kali nih. Faqultu ma aqulu, lalu saya menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa yang saya katakan, yang saya baca wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Allahus samad. Maknanya Allah samad, Allahu al-muhtaj. Hanya kepada Allah yang kita ini bergantung. Bukan bergantung kepada obat, bukan bergantung kepada harta, bukan bergantung kepada azimat, bergantung pada Allah. Ya.
Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menggantungkan yaitu azimat, ya raja-raja atau ayat yang dipajang, ya bergantung itu berarti pada Allah, kecuali kalau kita menggantungkan baju, karena baju itu umumnya digantungkan, dilipat juga boleh, ya. Tapi kita bergantung untuk mendapatkan keberkahan menolak bala hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidaklah Allah Ta'ala beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidaklah ada sesuatu yang menyamai Allah. Ini kalimat tauhid. Tapi hanya Allah Ta'ala yang harus kita tauhidkan, yang harus kita ibadahi, yang harus kita minta perlindungan, kita berhajat tidak boleh kecuali pada Allah. Allahus Samad. Wal mu'awwidhataini, dan bacalah yaitu dua surat al-mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain mana dua surat minta perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Khina tamsi, ketika sore hari, wa tusbihu, dan ketika pagi hari, salasa marratin, 3 kali. Ya. Jadi pagi ketika kita bangun, nah bentengi diri kita ini dengan tauhid, berlindung kepada Allah, baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, untuk membentengi siang hari. Nah sore hari baca lagi untuk membentengi kita malam hari. Coba ini ya, kita fahami, ya kita baca tidak bisa, kita belajar. Kita ini asalnya tidak bisa berjalan, tapi belajar bisa berjalan. Orang itu asalnya tidak bisa nyupir mobil, tapi belajar sehingga bisa. Dan kalau sudah bisa itu tidak ada repot. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu mesti ada kemudahan. Dan setelah penyakit ini mesti Allah Ta'ala cabut penyakit ini, karena itu sudah menjadi sunnatullah. Ya. Nah ketika kita pagi membaca 3 surat ini dan sore membaca 3 surat ini, apa katanya beliau? Takfika min kulli syai'in, akan membentengi dirimu dari semua yang mengganggu dirimu. Ya. Cukuplah dengan doa itu, dengan 3 surat ini akan membentengi dirimu dari semua bahaya, min kulli syai', dari bahaya jin, daripada manusia tukang sihir, dari orang hasud, dari orang benci. Lah ini, sudahkah kita membaca pagi dan sore hari 3 hari? Kalau sudahkah kita pahami artinya? Kalau sudahkah kita buktikan dalam amalan? Ini penting. Maka makna qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada yang menciptakan al-falaq ini, min syarri ma khalaq, dari makhluk yang berbuat jahat. Ya. Makhluk itu banyak, corona, ya wabah, taun, manusianya, jinnya yang kufur, ya, syaitannya, ularnya, kalajengkingnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatannya yang muncul ketika malam gelap gulita. Lihat pencurian, perzinaan, geng-gengan malam hari, sihir datangnya malam hari, hizib datangnya malam hari. Wabah juga demikian. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang muncul ketika gelap gulita, perzinaan, perjudian, mabuk-mabuk, pencurian, geng-gengan, ya, dansa, joget, yang lainnya.
Ini kemaksiatan menjadi sebab turunnya wabah. Nah, wa min sarrin nafasati fil 'uqad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bundelan-bundelan yang ditiup. Itu tukang sihir. Kadang-kala dari rambut, dari sesuatu lalu ditiup. Nah, ya, kemudian dilemparkan di rumah orang. Nah, ketika Allah menghendaki ya terjadi kena sihir orang itu. Tapi kalau kita bentengi, insya Allah tidak. Jadi kita ini jangan takut sihir, takut kepada Allah. Jangan takut wabah, takut kepada Allah. Karena wabah ini turun karena kita tidak takut kepada Allah, karena kita maksiat kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari makhluk-makhluk yang dengki, dari manusia yang dengki. Nah, kalau orang sudah dengki bahaya. Ya. Berapa banyak orang kena santet karena dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, tetangganya sudah punya ini, dia belum dengki, akhirnya kirim sihir. Ya, kalau kita mau membentengi diri kita pada waktu pagi, kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Takfika min kulli syai' sampai sore hari. Sore hari kita baca lagi, kita akan dijaga oleh Allah. Kul, katakanlah, a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung kepada menciptakan manusia. Malikin nas, yang raja yang memiliki manusia. Ilahin nas, yang menjadi sesembahan atau yang diibadai oleh manusia, yaitu Allah, yang menunjukkan tauhid ada tiga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang sembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dada manusia, minal jinnati, dari jin. Kita ini, setiap manusia itu ada jinnya, dan jin kita itu jin kufur. Beda dengan jinnya beliau sallallahu alaihi wasallam sudah masuk Islam. Walam ya'mur illa bi khairin, tidak memerintah kecuali baik. Jin kita jin kufur. Ma min ahadin illa wa ma'ahu qarinuhu, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang kecuali ada temannya itu jin yang kufur. Jadi kita ini kadang-kala malam disuruh jangan bangun dulu, padahal kita dibangun oleh Allah. Ya. Ketika mau bersedekah jangan dulu. Kadang-kala pula manusia, ketika kita mau berbuat baik, bersedekah, katanya istrinya, jangan dulu, simpan sampai bosok, biar bosok lah, jangan dikasihkan orang. Nah, ketika istrinya yang punya ilmu mau bersedekah, suaminya menghalangi. Ini namanya setan manusia, minal jinnati wan nas. Tapi kalau kita punya ilmu, seorang istri yang tidak punya ilmu mau diberitahu. Orang itu kalau kurang ilmu, kurang akal, bahaya. Bahkan sekarang banyak setan itu menggoda wanita daripada menggoda laki-laki. Lihat kalau wanita sudah keluar, bagaimana dia berhias diri. Nah, ya, jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala, ya, dari bisikan-bisikan jin atau manusia, dari jahatnya gelap gulita, dari jahatnya orang tukang hasud, tuh, nah, dari jahatnya makhluk, min syarri ma khalaq, ya. Maka ini penting kalau kita baca, kita pahami maknanya, dan kita tidak mencampuri ketika kita berbicara dengan kesyirikan. Betul-betul hanya berlindung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk, maka Allah akan menyelamatkan. Inilah yang harus kita pahami.
Kemudian juga berikutnya, ta'widul atfal wal mudawamati ala dzalika. Hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk anak-anak kita. Dan seringlah kita, yaitu memohon perlindungan bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi keluarga kita, terutama anak-anak kita. Karena anak-anak kecil itu gampang ditempeli syaitan, dan gampang pula dibujuk oleh manusia dengan kekurangan akalnya dan banyak tingkahnya. Diajari untuk kita mintakan pada Allah Ta'ala perlindungan. Ya Allah, lindungilah diriku dan lindungilah anakku. Allahumma inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Atau kalau anak perempuan, Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuk anakku ini, entah itu anak perempuan atau anak laki-laki, dan juga keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Karena iblis ini memohon pada Allah Ta'ala agar diberi umur sampai hari kiamat. Tapi setan-setan biasanya mati. Kalau waktunya mati, jin-jin yang kufur. Ketika masuk dalam tubuh manusia mengganggu, kadang-kadang mati pula dia, sakit pula. Tapi iblis ini, yang itu rajanya syaitan ini, dia selalu menggoda manusia. Nah, mana dalilnya? Qala ta'ala ala lisani ummi Maryama lamma wada'at Maryama alaihassalam. Maka Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang keadaannya, yaitu istrinya Imran, Ummi Maryam, ibunya Maryam. Lamma wada'at, tatkala melahirkan Ummi Maryam ini, yaitu anak namanya Maryam. Maka apa katanya ibunya inilah ini ya, jadi punya anak itu jangan dibiarkan. Berapa banyak orang menangis menikah belum punya anak, lalu punya anak dilantarkan tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ya, iya, kita di dunia melantarkan anak, mungkin keluarga yang lain yang mengurusi. Tapi di akhirat masing-masing manusia akan di hadapan Allah. Kita akan ditanya, anakmu sudah tidak, kamu tidak apa tidak? Nah, ini tanggung jawab. Maka kita sebagai seorang suami, sebagai bapak, jangan membiarkan keluarga terlantar. Bukankah kalau anak kita jatuh di jalan, kita menangis, kita tolongi? Lalu anak malas beribadah, kemudian juga tidak mau berbuat baik pada yang keluarga, didiamkan. Ini bukan mendidik, malah menjerumuskan keluarga. Wa inni sammaituha Maryam, apa katanya istrinya Imran, maka memberi anaknya, nama anaknya itu Maryam. Nah, kemudian wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya saya minta perlindungan kepadamu ya Allah, lindungilah Maryam ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah, Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu kalau anak perempuan. Kalau anak laki-laki, Allahumma inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ini penting. Ya. Dan ini penjagaan. Ya. Bukan hanya dari syaitan saja, dan juga bala. Fakanat an-natijatu ba'da dzalika, maka hasilnya setelah itu apa katanya? Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah Ta'ala menerima doanya, memohon perlindungannya, yaitu ibunya Maryam ini.
biqabulin hasanin dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasana, dan Allah Ta'ala mendidiknya, memeliharanya, ya, yaitu keturunannya Maryam dan keturunannya ini dengan pendidikan yang baik. Subhanallah. Surat Ali Imran ayat nomor 36-37. Jadi perlu kita ruqyah anak kita ini, ya. Jangan diajari nyanyi, ajarilah doa, baca Al-Quran, ya. Jangan diajari joget, ya, tayo-tayo yang lainnya. Ini bahaya ini. Dulu kita tidak menjumpai anak-anak kita nakal semisal pada zaman sekarang. Karena orang tua melantarkannya dari HP, musibah berat untuk anak. Dan itu kita saksikan, bahkan juga berat untuk kita. Iya. Berapa banyak kita itu menyembah HP, lupa dengan Al-Quran dan juga yang lainnya. Iya, kalau pas dia itu sedang mendengarkan nasihat dari para ulama sunnah, ya, maka tidak akan selamat dari HP ini kecuali orang punya ilmu, yang dia istiqomah di atas ilmunya. Sekarang anak kecil diajar itu punya ilmu apa dia? Kadang-kadang yang kita sudah lanjut usia ini saja kan masih kena fitnah. Ya, ini harus kita memohon kepada Allah Ta'ala, memohon agar anak kita menjadi anak baik. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karunia aku ini anak yang saleh seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah karunia aku ini keturunan yang baik, itu doanya Nabi Zakaria. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah hablana min azwajina, karunialah yaitu istri kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak-anak cucu kami qurrata a'yun, penyejuk hati. Tidak mungkin kita akan menjadi sejuk hati kita kecuali keluarga kita ahli ibadah. Dan inilah yang dimohon oleh para anbiya, bukan memohon ya Allah berilah aku ini anak yang kaya, yang pintar, ilmu dunia, tidak. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku ini anak yang soleh. Jika kita tidak cukup memohon kepada Allah, kita harus berikhtiar. Ya Allah berilah rezeki kita ke pasar, ya. Ya Allah berilah kita karena ini istri kita berusaha untuk mencarinya. Ya. Berapa banyak orang yaitu mencari rezeki tapi tidak memperbaiki mendidik anaknya, mendidik keluarganya, ini berdosa kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu menjadi pemimpin dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala atas kepemimpinanmu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Seorang istri bertanggung jawab di rumahnya dan wajib mendidik anaknya suami, sekalipun itu bukan anaknya sendiri, anak kawan umpamanya, tetap seorang ibu tiri wajib mendidik. Bagaimana dengan itu anaknya sendiri? Ini harus kita fahami. Kita perintah istri kita, kewajibanmu itu seperti ini loh, kewajibanku seperti ini. Gak bisa dibiarkan seorang suami membiarkan seistrinya, ya. Nah, tetapi harus mendidiknya. Bukankah beliau ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluargamu yang terdekat, dipanggilnya bibiknya, pamannya, keluarganya, istrinya dan juga putrinya, semuanya dinasihati. Ini yang belum kita laksanakan, atau kalau taruhlah sudah masih sedikit jumlahnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Qala, berkata Abdullah
Ya masih kecilnya sering di rumahnya beliau dan didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia ini dengan din, dan fahamkan ya Allah memahami tafsir Al-Quran. Ini doa. Kita doakan anak kita seperti itu. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kalau wanita, Allahumma faqiha fiddin wa alimha ta'wil. Apa katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Kana sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasana wal Husaina. Adalah Rasulullah saja memintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk cucunya Hasan dan Husain. Yang mana beliau punya anak namanya Fatimah, dinikahkan dengan sahabat Ali. Punya anak kembar Hasan dan Husain. Nah, kita juga sebagai seorang kakek banyak punya cucu, doakan. Ya. Allahumma inni u'iduhuma bika wa dzurriyyatahuma minasyaitonir rajim. Karena dua. Ya. Ya. Wa yaqulu, apa katanya? Beliau berkata, inna abakuma, sesungguhnya bapak kamu berdua, wahai Hasan dan Husain, kana yu'awwidu biha Ismaila wa Ishaqa, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ya. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Ta'ala agar anaknya dijaga dari godaan syaitan. Kalau kita mohon kepada Allah Ta'ala agar anak kita tidak digoda oleh syaitan, tentunya kita wajib mendidik anak kita. Nah ini, seorang bapak, seorang ibu dan juga keluarga. Karena anak ini banyak tingkahnya, mudah terpengaruh, dan anak kecil itu gampang untuk hafal. Ya. Nah, bagaimana doanya? Ya a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ini juga bisa, dan juga yang pertama jadi bisa juga. Allahumma inni u'iduhu bika wa u'iduhu bika, Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Yaitu dari ayat Al-Quran atau hadis, a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainin lamma. Aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimatmu yang sempurna ya Allah dari godaan semua setan, wahama, dan makhluk yang berbisa, entah ularnya, ya keketnya, ulatnya, atau juga kalajengkingnya, ya. Wa min kulli ainin lama, dan dari gangguan mata yang jahat. Nah, orang melihat, ya. Nah, kalau kita tuh melihat orang yang dikhawatirkan, ditakuti, baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya. Ini penting agar kita tidak terganggu. Inilah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita berlindung diri kepada Allah Ta'ala dan juga memintakan perlindungan untuk anak dan cucu kita. Yang dicontohkan tadi, Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau itu anak kita, anak perempuan atau cucu perempuan. Ya. Demikian juga dengan doa yang lain yang beliau contohkan pula, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainin lamma. Nah, inilah cara kita bagaimana untuk membendung diri dari wabah, bukan hanya corona saja, semua wabah dan semua juga gangguan yang mengganggu pada diri kita semuanya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, insya Allah malam ini mulai kita untuk sholat tarawih dan witir, ya. Karena ada himbauan dari dari pemerintah, ya,
Dan juga para ulama, kita kalau melihat tindakan wal amri yang kita kurang senang, kita disuruh bersabar. Karena ada hadis, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat tindakan pemimpinnya yang kurang disenangi, kita disuruh bersabar, bukan disuruh berontak, ya. Dan doakan pemimpin kita akan mendapatkan hidayah. Allahumma faqihu fiddin wa alim ta'wil. Allahumma hdi umara'ana wa ulama'ana wa jami'al muslimin. Penting. Karena baiknya pemimpin, baiknya pula negeri, baiknya pula rakyat. Jadi kita nanti mengadakan sholat tarawih di rumah dengan keluarga kita, ya, kalau bisa berjamaah, ya. Dan juga upayakan pada waktu awal, karena Ramadan itu dianjurkannya kita untuk setelah sholat isya, dan diupayakan agak panjang di rumah, tidak mengapa, kecuali kalau ada orang tua atau anak-anak kecil perlu kita memperpendek sedikit. Tapi kalau memang sudah kuat orangnya atau orang tua itu duduk, tidak mengapa kita agak panjang sedikit. Karena sholat malam itu membendung juga wabah. Ya. Menghapus dosa dan juga menyingkirkan perbuatan jahat dan menjadi sebab dekatnya kita kepada Allah. Bukankah beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengadakan qiyam Ramadan, salat tarawih, dasarnya ikhlas dan mencari pahala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dahulu. Dan corona ini tiba karena dosa kita atau dosa orang berbuat kezaliman sehingga kita kena imbasnya. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan. Semoga dengan perjumpaan singkat ini dan masuknya Ramadan ini, Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beramal soleh, baik yang wajib maupun sunnah, dan meningkatkan sedekah, membaca Al-Quran atau beramal soleh yang lainnya. Dan semoga dengan amal ibadah kita yang baik ini, kita berwasilah kepada Allah Ta'ala dengan amal yang baik dan meninggalkan kemungkaran. Allah Ta'ala mencabut wabah ini dan mengganti keamanan dan juga keselamatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.